yang semula dinyatakan lulus seleksi administrasi menjadi tidak lulus seleksi administrasi sebagai berikut. Bagi teman-teman pendaftar CASN tahun 2023, silakan dicek secara berkala apakah ada perubahan status kelulusan di SSCASN 2023 ataukah tidak. Di sini kita akan memberikan salah satu contoh yang mana di sini sebelumnya ini kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, namun setelah dicek kembali ini status kelulusan kita berubah menjadi tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian di sini dinyatakan TMS ya. Nah, kira-kira contohnya seperti apa dan langkah selanjutnya seperti apa? Tentunya di sini kita harus mengetahui dalam proses seleksi ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, silakan teman-teman dicek secara berkala di akun SSCASN-nya. Ketika dulu pada tanggal 18 ya, maksimal tanggal 18 itu kan seluruh instansi sudah diumumkan untuk hasil seleksi administrasi atau hasil verifikasi berkasnya. Ketika teman-teman dinyatakan sudah lulus seleksi administrasi seperti ini, yang awalnya kita di bagian kolom seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian kita menunggu jadwal pencetakan kartu peserta CASN, yang mana di sini kita nanti bisa mengunduh. Ini adalah dengan cara login pada saat masa sanggah dan verifikasi sanggah ini sudah berakhir ya. Namun selang beberapa saat kemudian ketika kita login ke akun SSCASN, maka status kelulusan kita yang awalnya di sini kita lulus ini berubah teman-teman. Kita masuk ke akun yang sama, ini statusnya berubah menjadi tidak lulus. Nah, di sini dari awalnya lulus seleksi administrasi menjadi mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian di sini untuk alasan TMS dari verifikator ini adalah belum dituliskan. Ini silahkan teman-teman pokoknya dicek secara berkala di akun SSCASN masing-masing. Apakah sampai saat ini untuk status kelulusan kita masih dinyatakan lulus seleksi administrasi ataukah sudah berubah menjadi TMS ya. Ini adalah sesuai dengan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Ketika di awal-awal pengumuman kita sudah lulus seleksi administrasi, ini kita sudah merasa aman dan nyaman, tinggal menunggu jadwal untuk pencetakan kartu peserta ujian. Ternyata di tengah jalan kita nggak login ke akun SIM PKB, nggak ngecek secara berkala, kita nggak tahu karena ternyata setelah kita login ini adalah kita tidak lulus seleksi administrasi. Bagi teman-teman yang di sini kalau misalkan di sini sebenarnya tidak ada alasan TMS dari verifikatornya itu apa. Namun di sini kalau misalkan dilihat ya pada bagian syarat administrasi yang tidak terpenuhi, ini adalah salah satu contoh P3K guru di salah satu daerah. Ini adalah yang nggak terpenuhi surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubui dengan e-materai. Alasan TMS-nya dituliskan di bawahnya, surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang disyaratkan. Memang rata-rata teman-teman P3K guru yang tidak lulus seleksi administrasi atau TMS itu rata-rata hampir 90% itu letak TMS-nya itu dikarenakan surat pernyataan dan juga surat lamaran. Ini yang membedakan antara P3K guru 2023 dengan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya itu adalah di sini tidak dipersyaratkan untuk mengupload surat pernyataan maupun juga surat lamaran, dikarenakan hal itu diupload ketika sudah lulus seleksi dan dalam proses pengisian DRH atau pemberkasan secara paperless teman-teman. Dan juga diterapkannya penggunaan e-materai pada kedua surat itu juga menyebabkan banyak sekali yang tidak lulus seleksi administrasi, dikarenakan untuk pembubuhannya itu sangat sulitnya minta ampun dan websitenya sering down dulunya itu. Kemudian juga antara satu daerah dengan daerah lain itu untuk formatnya itu berbeda-beda, sehingga kalau misalkan teman-teman kurang cermat untuk mempelajari yaitu format yang dibagikan di Pemda masing-masing, malah mencari contoh dari daerah luar, tentunya itu berujung tidak lulus seleksi administrasi. Selain itu juga untuk di bagian surat lamaran itu apa saja yang dilampirkan, kemudian juga tidak disesuaikan dengan apa berkas yang diunggah, itu juga menyebabkan banyak yang tidak lulus seleksi administrasi.
Nah, kalau misalkan kita ini teman-teman makanya cek secara berkala di akun masing-masing apakah tetap statusnya lulus ataukah berubah menjadi nggak lulus. Kalau misalkan statusnya masih lulus seleksi administrasi, setidaknya teman-teman di sini dipantau terus sampai nanti pengumuman pasca sanggah ya. Dipantau terus, kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, masih statusnya lulus, dipantau sampai di pengumuman pasca sanggah maksimal tanggal 28 Oktober 2023. Kalau misalkan teman-teman yang ketika login saat ini berubah menjadi tidak lulus seleksi administrasi, silahkan teman-teman mengajukan sanggah. Pastinya di bawah ini akan muncul yaitu tombol untuk mengajukan sanggah. Dan kita harus ingat bahwa untuk tombol mengajukan sanggah ini hanya akan ada di SSC-ASN yaitu sampai maksimal tanggal 21 Oktober 2023. Nah, karena ini untuk masa sanggah itu adalah terakhir tanggal 21 Oktober 2023. Bagi teman-teman yang statusnya berubah menjadi nggak lulus, silahkan ajukan sanggah maksimalnya tanggal 21 Oktober jam 23 malam nanti ya. Jangan sampai kita telat nggak login ke akun SSC-ASN, kemudian kita nggak tahu bahwa kita ini status kelulusannya berubah menjadi TMS. Dan kalau misalkan kita loginnya ingin menyanggah di tanggal setelah tanggal 21, kemungkinan nanti untuk tombol ajukan sanggah ini sudah akan hilang dan nanti untuk masa sanggah itu sudah berakhir ya. Dan teman-teman selain di sini mengecek di SSC-ASN, kalian juga bisa mengecek di portal pengumuman instansi yang secara resmi masing-masing. Apakah untuk pengumuman kelulusan itu masih sama dengan yang dulu ataukah ada revisi. Nah, sekarang coba kita akan cek. Ini adalah contoh untuk yang P3K guru di instansi daerah ya, salah satu daerah di Indonesia. Kemudian kita cek contoh untuk di portal instansi, yaitu pembatalan kelulusan seleksi administrasi. Kita ambil contoh yaitu dari formasi P3K teknis BKN, teman-teman. Di sini di bagian publikasi pengumuman juga disampaikan hal serupa. Untuk yang tidak lulus dinyatakan di sini berubah status kelulusannya, ini bisa mengecek juga di akun SSC-ASN. Yaitu di sini ada surat edaran dari BKN yaitu perubahan status kelulusan seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga teknis ya, BKN. Ini salah satu contohnya. Merujuk pada pengumuman ketua panitia seleksi pengadaan calon P3K dengan nomor sekian, maka diberikan yaitu pengumuman perubahan status kelulusan seleksi administrasi. Dan di sini disampaikan yaitu merujuk pada pengumuman ketua panitia seleksi pengadaan P3K Badan Kepegawaian Negara nomor sekian tanggal 15 Oktober 2023 tentang penyesuaian jadwal seleksi, maka menghasilkan keputusan yang seperti ini, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, ternyata terdapat ketidaksesuaian jenis alokasi kebutuhan yang dilamar. Pelamar ini ternyata tidak sesuai, pelamar yang tidak sesuai tersebut itu diubah status kelulusannya yang semula dinyatakan lulus seleksi administrasi menjadi tidak lulus seleksi administrasi sebagai berikut. Di sini akan disampaikan yaitu nomor registrasi, kemudian nama yang bersangkutan, kemudian jabatan yang dilamar, kemudian alasan perubahan status ini adalah pelamar jenis kebutuhan khusus tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pada keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023. Kemudian langkah berikutnya apa? Ini adalah pelamar yang berubah status kelulusannya dinyatakan menjadi nggak lulus. Ini pada angka 2 itu. Jika keberatan ini dari hasil pemeriksaan ulang, maka pelamar itu diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, teman-teman silahkan dicek kembali apakah saat ini status kelulusannya masih lulus ataukah sudah berubah menjadi tidak lulus. Kalau misalkan tidak lulus, ini kita segera mengajukan sanggah ya, waktunya sangat terbatas teman-teman.